warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, di pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang perhitungan biaya produksi. Nah, kemarin Bapak sudah ngasih tugas nih ke kalian untuk bikin kerajinan masker. Nah, untuk membuat kerajinan masker, pastikan memerlukan biaya. Nah, bagaimana sih kalau misalkan kalian punya keinginan untuk usaha atau berbisnis di bidang kerajinan? Nah, bagaimana cara memperhitungkan keuangannya, menghitung biaya produksinya bagaimana? Hari ini kita akan coba untuk belajar. Terlebih dahulu, kalian perlu dengan biaya produksi. Jadi kita akan membahas yang pertama itu pengertian biaya produksi. Nah, biaya produksi sendiri adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang itu. Jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan misalkan yang tadinya kain menjadi baju. Ya, esensi dari produksi adalah merubah nilai bentuk, merubah nilai jual suatu barang. Itu esensi dari produksi. Jadi kalau misalkan kain yang tadinya 2.000 kemudian kalian rubah menjadi boneka. Nah, harganya kan menjadi lain, menjadi lebih punya nilai jual. Nah, itu yang disebut esensi dari produksi. Nah, di sini kita akan menghitung biayanya. Kira-kira biayanya bagaimana? Gitu. Nah, biaya produksi juga biasanya dibuat dalam bentuk laporan keuangan. Pembuatan dilakukan dalam satu periode produksi. Penentuan periode produksi setiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Jadi, untuk menghitung biaya produksi itu biasanya dihitung satu periode produksi. Nah, satu periode produksi itu setiap perusahaan beda-beda. Ada yang mungkin kalau perusahaannya kecil, satu periode produksinya itu per hari atau per minggu. Nah, tapi lumrahnya biaya produksi ini dihitung per bulan. Satu periodenya biasanya per bulan, gitu. Kita lanjut. Di bagian slide ini kita akan mempelajari komponen-komponen dalam perhitungan biaya produksi. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua biaya bahan baku pelengkap, yang ketiga biaya tenaga kerja langsung, yang keempat ada biaya tenaga kerja tidak langsung, yang kelima biaya overhead. Nah, kita akan langsung menjelaskan mengenai biaya bahan baku. Apa sih biaya bahan baku? Nah, biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan atau barang pokok untuk produksi barang tertentu. Jadi kalau kalian produksinya masker, berarti bahan bakunya apa? Betul, bahan bakunya adalah kain dan karet. Nah, biaya membeli kain dan karet itulah yang disebut biaya bahan baku. Pak, kalau dalam proses membeli terus ada kan kita ke pasarnya perlu uang transport, itu masuk ke biaya bahan baku juga nggak? Itu bukan termasuk biaya bahan baku ya teman-teman, harus diingat. Itu bukan biaya bahan baku, tetapi itu adalah biaya transport. Itu nanti masuknya ke biaya overhead. Paham ya? Jadi hanya biaya bahan bakunya saja. Di luar itu tidak masuk ke dalam biaya bahan baku. Hanya kalau misalkan tadi buat masker, berarti hanya biaya membeli bahan kain dan karetnya saja yang diinput ke dalam biaya bahan baku tersebut. Nah, selanjutnya ada biaya bahan baku pelengkap. Apa sih biaya bahan baku pelengkap? Biaya yang dikeluarkan untuk membeli perlengkapan atau bahan untuk pendukung proses produksi. Ini bersifat tambahan ya teman-teman. Kalau misalkan kalian bikin masker manual, nah berarti biaya bahan baku pelengkapnya apa? Jarum, benang ya, yang termasuk bahan baku pelengkap. Nah, untuk membeli jarum, untuk membeli benang ini keluar uang berapa? Itu yang masuk ke dalam biaya bahan baku pelengkap. Tapi biasanya kalau di soal itu sudah tertulis jelas nominal biaya bahan baku pelengkapnya. Jadi bukan dalam cerita kayak membeli jarum, membeli benang enggak, tapi biasanya udah tertulis biaya bahan baku pelengkap. Tapi di sini kalian harus paham betul mana biaya bahan baku pelengkap, mana biaya bahan baku. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung.
Apa sih biaya tenaga kerja langsung? Wah, tipe teman-teman ya, maaf ya. Nah, biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah pegawai di bagian produksi. Ini yang harus digarisbawahi ya teman-teman. Biaya di bagian produksi. Nah, karyawan di sebuah perusahaan itu biasanya kan ada berbagai bagian. Ada bagian marketing, ada bagian keuangan, ada bagian finishing, misalkan ada bagian kurir. Nah, yang masuk ke dalam tenaga kerja langsung hanya orang-orang yang bekerja di bagian produksi, yang mengurusi produksi langsung ya. Jadi, biaya tenaga kerja langsung ini khusus orang-orang yang memegang produksi. Oke, jadi harus diingat yang dimaksud dengan tenaga kerja langsung itu yang langsung berhubungan dengan produksi. Selanjutnya, ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Apa sih biaya tenaga kerja tidak langsung? Kebalikan dari biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya atau upah atau gaji yang dikeluarkan untuk membayar pegawai selain di bagian produksi seperti marketing, keuangan ya. Ini biaya tenaga kerja tidak langsung. Jadi bukan orang-orang yang berada di bagian produksi. Selanjutnya ada biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya operasional seperti biaya sewa gedung, biaya listrik, biaya air, dan lain-lain. Tergantung di soalnya. Pokoknya nggak masuk ke 4 akun ini, masuk ke biaya overhead. Semoga kalian jelas dengan penjelasan komponen-komponen dalam menghitung biaya produksi. Jika ada yang kurang jelas, silakan langsung ditanyakan di WA group atau di timeline e-learning. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, komponen-komponennya. Selanjutnya kita akan coba untuk menghitung biaya produksi. Ini ada soal. Kita akan coba bacakan soalnya. Perusahaan odading Mang Sukur memproduksi kue odading atau kue bantal. Nah, lagi populer banget kan kue bantal odading Mang Oleh yang rasanya seperti Iron Man. Nah, kalau odading Mang Syukur ini rasanya seperti apa? Seperti si buta dari gua hantu, enggak ya? Satu kali produksi menghabiskan biaya bahan baku utama 25.500.000. Kalian bisa baca ya soalnya di sini. Nah, kita langsung ke apa sih yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah biaya produksi, HPP, perhitungan laba yang diinginkan, harga jual, pendapatan, laba, atau rugi. Nah, selanjutnya format untuk menghitung laporan keuangannya adalah Oke, ini merupakan format perhitungan biaya produksi atau perhitungan keuangan. Nah, di sini ada poin-poin yang akan dikerjakan yang atas ini. Ada biaya produksi, kemudian ada harga pokok penjualan, ada perhitungan laba yang diinginkan, kemudian ada perhitungan harga jual produk, dan ada perhitungan pendapatan. Terakhir adalah perhitungan laba dan rugi. Oke, kita akan coba hitung satu persatu. Ini formatnya seperti ini, jadi kalian ikuti format yang seperti ini, kemudian nanti tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Kita coba masukkan. Nah, 25.500.000 ini diperoleh dari soal ya, teman-teman. Jadi emang soalnya ini sudah disebutkan dalam soal. Oke, ini ya. Nggak kelihatan. Yang ini ya. Lanjut, biaya bahan baku pelengkap. Ini juga sama, sudah ada di soal angkanya. Jadi kalian tinggal memindahkan saja dari soal ke format pengisian. Kemudian, nah, kita akan hitung biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung tadi di soal disebutkan bahwa ada 5 pegawai yang bekerja di bagian produksi. Upahnya sebesar atau gajinya sebesar 500.000 per orang. Otomatis untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung, kita harus mengkalikan terlebih dahulu 5 pegawai dikali masing-masing upahnya 500.000. 5 kali 5 berapa? 25. Betul. Jadi 2.500.000 rupiah untuk biaya tenaga kerja langsung.
Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung, sama. Kita harus menghitung terlebih dahulu sebelum memasukkan angkanya ke kolom sini. Kita lihat tadi di soal ada satu pegawai administrasi gajinya katanya 1 juta. Kemudian ditambah 5 pegawai di bagian pemasaran, gaji masing-masingnya adalah 1.200.000 dikali 5 kali 12 itu adalah 60 ya, yang artinya 6 juta, kemudian ditambah 1 juta, 6 juta ditambah 1 juta berapa? 7 juta. Masukkan angkanya. Ini yang harus kalian perhatikan di bagian ini. Di bagian ini karena sering terkecoh ya, atau sering banget salah memasukkan angka-angkanya. Harus diperhatikan membaca soalnya. Ini yang sangat riskan ya. Jumlah pegawainya sama upahnya jangan sampai kebalik bagian tenaga kerja langsung dan tidak langsungnya. Selanjutnya, selanjutnya ada biaya. Ini kita hapus dulu. Nah, ada biaya overhead atau biaya lain-lain. Biaya selain biaya keempat ini ya, teman-teman. Selain biaya keempat ini masuk ke biaya overhead. Ada misalkan biaya listrik, biaya sewa, biaya air, biaya transportasi. Semua yang nggak ada akunnya di sini dimasukkan ke biaya overhead. Nah, tadi ada 3 jenis biaya overhead yang ada di soal. Yang pertama ada biaya air dan listrik 1 juta. Kemudian ada biaya sewa 500.000, kemudian ada biaya transportasi. Kemudian ketiga ini kita jumlahkan ya, 1 juta ditambah 500 ditambah 200.000 hasilnya adalah berapa? Ya, betul sekali hasilnya 1.700.000 rupiah. Selanjutnya tinggal dihitung, ini ditambah ini ditambah ini, ditambah ini, kemudian ditambah ini, kita tulis hasilnya di sini. Coba kalian hitung, boleh menggunakan kalkulator. Kalau kalian misalkan tidak mau ribet menghitung manual, boleh pakai kalkulator ya, karena sekarang zaman sudah canggih. Berapa hasilnya? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 39.200.000 rupiah. Kalian harus hati-hati pada saat melakukan penghitungan. Nah, ini harus sejajar kalian tulisnya kalau misalkan ditulis, supaya angkanya ini mudah terbaca. Oke, paham ya untuk menghitung biaya produksi. Selanjutnya, kita masuk ke harga pokok penjualan. Kita sudah selesai ya menghitung biaya produksi. Selanjutnya, kita hitung nomor 2. Ini harusnya nomor 2 ya teman-teman. Ini adalah biaya produksi. Rumusnya, biaya produksi, total biaya produksi ya teman-teman. Ini totalnya dibagi jumlah barang yang diproduksi. Nah, karena sudah ketahuan nih total biaya produksinya adalah 39.200.000, kita tinggal memasukkan aja. Diturunkan angkanya 39.200.000 dibagi berapa jumlah barang yang diproduksi. Ini sudah ada di soal ya. Kalian tinggal memasukkan saja jumlahnya, tapi harus hati-hati membaca soalnya, jangan sampai terbalik memasukkan angkanya. Nah, jumlah yang diproduksi selama 1 bulan adalah 1.100 tadi odadingnya. Ini tinggal dibagi. Kalian membaginya sangat gampang. Ini dicoret dulu aja yang garis 02-nya. Jadi tinggal 352.000 dibagi 11. Hasilnya adalah 35.636. Ingat, kalau kalian males menghitung pakai manual, silahkan pakai kalkulator boleh. Selesai menghitung harga pokok penjualan. Sangat mudah kan? Ini tinggal dimasukin aja sekali lagi. Ini ke sini dimasukin. Ini diperoleh dari soal. Kemudian tinggal dibagi hasilnya ini. Paham ya teman-teman? Itu untuk menghitung harga pokok penjualan. Kita sudah berhasil menghitung harga pokok penjualan. Kemudian kita akan menghitung perhitungan laba yang diinginkan. Artinya si penjual ini pengen untung berapa duit. Dari modal 35.000 membuat satu odading Mang Syukur. Nah, caranya adalah HPP itu ini harga pokok penjualan dikali presentasi keuntungan yang diinginkan. Tinggal dimasukkan, tadi HPP-nya sudah ketemu, ini dimasukkan ke sini. Kemudian dikali persentase keuntungan yang diinginkan. Nah, persentase keuntungan yang diinginkan itu berbeda-beda setiap soal. Nah, di soal yang kali ini adalah 50%. Jadi ini bukan rumus ya, teman-teman. 50% ini bukan rumus, melainkan soal. Harus diingat. Ini soal, oke? Susah nulisnya. Soal ya. Jadi ini bukan selalu 50%, tergantung soalnya ya.
Di sini kebetulan soalnya adalah 50%. Ini tinggal dikalikan ke sini, hasilnya adalah Rp17.818. Oke, mudah bukan untuk menghitung perhitungan laba yang diinginkan. Paham ya? Oke. Ini sudah, ini juga sudah. Selanjutnya kita akan menghitung perhitungan harga jual produk. Basically, ini angkanya diperoleh dari perhitungan sebelumnya, HPP dan laba. Ini ya, ini HPP dan ini laba. Keduanya tinggal dimasukkan aja. Ya. Ini dimasukkan ke sini. Ditambah ini. Dimasukkan ke sini. Nah, ini diperoleh perhitungan harga jual. Ini. Ya. Mudah bukan? Ini tinggal dijumlahin doang. Kalau malas ngotret, boleh pakai kalkulator. Oke, tadi ini udah. Ini juga udah. Ini udah. Dan selanjutnya perhitungan pendapatan. Rumusnya barang yang terjual dikali harga jual. Ingat rumusnya. Perhitungan pendapatan itu barang yang terjual. Di soal ini kita bisa memperoleh ini, keterangan ini, berapa jumlahnya itu di soal. Nah, di soal kali ini menyatakan kalau jumlahnya adalah 1000. Betul, betul banget. Habis itu tinggal dikalikan sama ini. Nah, sama harga jual. Tinggal dimasukkan aja ke sini. Jadi ini dimasukkan ke sini. Tinggal dikali. Cara kalinya gampang karena ini 1000, kalian tinggal tambah 0 di belakang. Jadinya 53.454.000. Ini jumlah pendapatan kotor ya. Artinya ini belum dikurangi pengeluaran. Jadi ini masih pendapatan kotor. Selanjutnya kita akan cari berapa dia ini lah untung atau rugi. Mendapat laba atau mendapat rugi. Nah, rumusnya adalah untuk menghitung laba dan rugi. Ini rumusnya ya, ini sudah dihitung. Ini rumusnya jumlah pendapatan dikurang biaya produksi. Ini berasal dari hasil perhitungan sebelumnya. Ini jumlah pendapatan tinggal dimasukkan ke sini. Ya. Nah, biaya produksi yang mana? Yang ini teman-teman, yang total biaya produksi. Oke, ini. Angkanya yang mana? Angkanya yang ini. Jangan sampai salah memasukkan. Kemudian kalian tinggal masukkan ke sini. Nah, segitu. Tinggal dikurangi hasilnya adalah 14.254.000. Ini adalah keuntungan bersih atau laba bersih dari penjualan odading Mang Syukur. Jadi Mang Syukur mendapat keuntungan atau laba satu bulan itu 14.254.000. Paham kan? Ya, semoga kalian paham dengan format perhitungan laporan keuangan ya atau perhitungan biaya produksinya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di grup atau di timeline e-learning. Yang pusing-pusing itu selanjutnya. Nah, jika diperoleh hasil tadi positif, maka diperoleh keuntungan. Jika diperoleh hasil negatif, maka menderita kerugian. Tadi hasilnya positif atau negatif? Positif ya, betul sekali. Maka odading Mang Syukur memperoleh keuntungan. Nah, perusahaan dikatakan untung apabila jumlah pendapatannya lebih besar dari jumlah pengeluaran. Selisih jumlahnya disebut laba. Ingat ya, kalau dikatakan untung itu jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah pengeluaran. Nah, jika dikatakan rugi itu kalau jumlah pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Selisihnya disebut rugi. Nah, itu aja untuk pelajaran kita hari ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup atau di timeline e-learning. Saya mohon undur diri. Semoga penjelasan saya bisa memberikan pemahaman ke kalian tentang cara menghitung biaya produksi. Selanjutnya silakan kerjakan soal yang ada di modul. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.